Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Ada beberapa orang juga yang bilang Turki Ottoman. Ada juga beberapa orang yang bilang Kesultanan Utsmaniyah. Tapi kalau orang barat itu beda lagi penyebutannya. Mereka menyebutnya Ottoman Empire. Sebenarnya sama aja kalau kita terjemahkan atau diartikan ke bahasa Indonesia. Cuman kalau dari segi penyebutan ini sebenarnya kalau di bahasa Arab tuh kan Utsman, USMAN tuh Utsman tuh. Di kita juga Utsman kan, cuma kalau di Turki itu agak beda, Osman. Nah mungkin Osman ini kalau lidah orang barat kan beda tuh. Kayak misalkan Sulaiman juga Solomon, kayak gitu tuh. Osman jadi Ottoman Empire. Berawal dari kabilah suku dari Turki, dari Turkmenistan ketika abad ke-12 yang menghindari dari kejaran bangsa Mongol yang dipimpin oleh si Genghis Khan. Jadi kabilah tersebut dipimpin oleh raja nih. Rajanya namanya Raja Ertugrul. Ertugrul itu mempunyai anak namanya Utsman. Nah, mereka itu menghindari bangsa Mongol. Kemudian mereka itu bergabung dengan dinasti Saljuk. Nah, ketika bergabung dengan dinasti Saljuk itu meminta bantuan kepada mereka untuk memerangi Romawi di Timur Tengah sana. Nah, ketika berhasil memenangkan peperangan dengan Romawi, dinasti Saljuk ini memberikan sebidang tanah atau secuil tanah di dekat Anatolia, di perbatasan dekat Romawi di sana, di Timur Tengah. Nah, setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman ini, anaknya Raja Ertugrul tadi, yang kabilah atau suku yang dimintai tolong oleh dinasti Saljuk untuk membantu memerangi Romawi tersebut, yaitu mendirikan atau mendeklarasikan kesultanan baru atau kerajaan Islam baru yang dinamakan Kesultanan Utsmaniyah. Sesuai nama dia kan Utsman. Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Utsmani, dengan dia sebagai kesultan pertamanya. Nah, di sini dia mulai menginvasi atau mengekspansi wilayah-wilayah yang di dekatnya. Sampai ketika memasuki sultan-sultan berikutnya, kayak misalkan Sultan Orhan I sampai Sultan ke-7. Sekarang gue akan bahas masa keemasan atau masa kejayaan dari Kesultanan Turki Utsmani. Paling dikenal oleh bangsa di dunia ketika Sultan Mehmed II menjabat pada umur 21 tahun. Sultan Mehmed II adalah Sultan ke-7. Koreksi kalau gue salah. Sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani. Nama panjang dia itu sebenarnya bukan Mehmed, nama panjangnya itu Muhammad Al-Fatih. Kenapa dinamakan Muhammad Al-Fatih? Karena ketika bapaknya yaitu Sultan Murad II menunggu kelahiran dari sang putra yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II tadi yang gue sebutin, dia itu membaca surat Al-Quran dari mulai surat yang pertama, kedua, ketiga sampai surat Al-Fatih itu. Al-Fatih itu sebenarnya ada macam-macam penyebutan, ada yang menyebutnya Al-Fat, ada juga Al-Fatih. Cuman di sini gue sebutnya biar gampang Al-Fatih aja. Ketika ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Murad II itu membaca surat Al-Fatih, keluarlah atau lahirlah si anaknya tersebut yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Makanya diberikan nama itu Muhammad Al-Fatih. Kalau di Islam itu kan sunnah, kalau misalkan keluar atau lahir anak laki-laki, sunnahnya itu nama depannya dikasih Muhammad. Oke, gue lanjut lagi di masa keemasan atau masa kejayaan Sultan Utsmaniyah. Nah, kenapa gue bilang sebagai masa kejayaan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menjabat sebagai sultan? Karena dia itu menaklukkan benteng terkuat di dunia pada saat itu, dan juga benteng yang sangat megah, sangat besar, sangat disegani pada saat itu, yaitu benteng bernama Konstantinopel. Kenapa dinamakan Konstantinopel? Karena pendirinya bernama Kaisar Konstantin. Sebenarnya sultan-sultan sebelum Muhammad Al-Fatih pun berusaha menaklukkan benteng tersebut, tetapi belum berhasil. Ada yang kendala di alutistanya, ada juga kendala tentaranya belum sebanyak ketika Muhammad Al-Fatih menjabat. Dan juga lebih penting lagi, Al-Fatih itu mungkin caranya, tetapi penaklukan Konstantinopel ini enggak segampang yang kita ucapkan, enggak, atau yang kita kira. Apalagi Konstantinopel itu dijaga dengan banyaknya pasukan, terus juga dengan benteng yang tebal dan juga tinggi. Sultan Muhammad Al-Fatih mensiasatinya itu dengan membuat meriam-meriam berukuran atau berkaliber besar. Jadi kalau zaman era Perang Dunia Kedua itu ada meriam Gustavnya Jerman, itu belum ada apa-apanya. Karena benteng yang ditembus Jerman itu nggak sekuat dan juga nggak setebal benteng Konstantinopel.
Waktu itu Jerman itu berusaha menembus benteng atau garis Maginot, ada di Prancis. Konstantinopel itu menurut gua lebih besar dari garis Maginot. Berarti meriam dan juga pelurunya itu lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat gitu gempurannya. Inovasi sultan tersebut pun nggak percuma, karena benteng Konstantinopel pun berhasil dijebol dan juga pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menembus masuk ke benteng, dan benteng pun berhasil ditaklukkan. Bahkan Kaisar Konstantinnya juga itu mati di situ tuh. Dia nyamar jadi tentara biasa dan juga ikut berperang. Bahkan pada saat itu si Sultan Muhammad Al-Fatih dijuluki oleh bangsa Barat itu dengan julukan elang jantan. Jadi pokoknya kalau di bangsa Barat atau di Eropa ada ngomong elang jantan berarti itu tuh ditujukan untuk Muhammad Al-Fatih atau untuk Sultan Mehmed II pada saat itu. Bahkan ketika dia masuk, waktu juga Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke bangunan terbesar dan termegah di Konstantinopel yang bernama Hagia Sophia. Ketika masuk, dia itu sangat ditakuti oleh warga-warga sekitar yang ada di gereja Hagia Sophia tersebut. Jadi pada ketakutan yang ada di situ. Lalu gimana nggak takut, itu satu-satunya sultan pada saat itu yang bisa menembus dan masuk ke benteng terkuat itu, yaitu Konstantinopel tadi. Cuman di sini sultan dengan baik dan rendah hatinya turun dari kuda dan juga dia tuh menggendong bayinya orang-orang Konstantinopel. Makanya juga dia itu berbicara, tenang, kalian jangan takut, kalian bebas memilih agama kalian dan juga kalian bebas melakukan aktivitas seperti biasa setelah ini. Nah setelah itu gereja Hagia Sophia pun dirombak total menjadi masjid yang sekarangnya itu dikenal dengan nama Istanbul di Turki. Masa kejayaan dan masa keemasan selanjutnya adalah ketika masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ketika masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, beliau itu menaklukkan Hongaria yang sekarangnya itu Jerman. Beliau memimpin ekspansinya ke Jerman dengan membawa ratusan ribu kuda dan juga ratusan ribu pasukan ke sana tuh. Jalan jauh, perang, ekspansi, menang. Gimana nggak disegani coba? Sebelumnya juga kan disegani tuh. Ditambah itu penaklukan ke Eropa yang jaraknya itu jauh pada zaman dulu. Kan belum ada pesawat, belum ada mobil. Mereka itu paling berkuda sama jalan kaki. Nah pada saat Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni lebih disegani lagi, dan juga hegemoni Islam di situ mulai segani pada saat itu. Yang tadinya itu diremehkan dan juga mulai pudar. Karena kenapa? Karena ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu wafat, orang-orang Barat itu pada senang. Bahkan kematiannya itu dirayakan. Mungkin di next video gue akan bahas lebih detail. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video ini, pastinya udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.